1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini.
Teman-teman, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.
Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini.
One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu
tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari saat ditemui selesai debat kemarin.
Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu.
Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa Bacawa Pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,
politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya.
Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil
Presiden. Kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu.
Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik
dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi
Ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana Baik. pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana Baik. pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi
ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023.
Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu, jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM, dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu, jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu
tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya, ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin.
Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu.
Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,
politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya.
apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data.
Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal carbon capture and storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu.
Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus. Satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik
dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi
Ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi
ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi. Tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023.
Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada 1 segmen lagi
ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api, itu Gus. 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya, ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan
tekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari saat ditemui selesai debat kemarin.
Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one, sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi. Ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi.
Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu.
Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat,
politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya.
Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang. Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. 2, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, 1. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi. Jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data.
Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto. Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question trap, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram. TPN Ganjar Mahfud berharap agar KPU tidak diam melihat aksi provokasi yang dilakukan Gibran. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid pada Sabtu 23 Desember 2023. Arsyad meminta agar KPU bisa menindak aksi Gibran sesuai dengan ketentuan undang-undang.
Sementara itu, KPU sendiri telah menyatakan akan kembali mengingatkan dan menegur Gibran atas tindakan provokatifnya. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asy'ari saat ditemui selesai debat kemarin. Menurut Hasyim, KPU bakal menggelar pertemuan lanjutan dengan masing-masing tim pasangan Capres-Cawapres untuk melakukan evaluasi. Mohon tenang. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN. Ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Kita juga harus hati-hati, selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo Technopark, ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan sebentar lagi. Baik Gus, saya jawab lagi. Sebelum ada proyek dari pusat masuk, kita ya, para wali kota ya, harus menyiapkan yang namanya readiness kriteria. Kalau nggak ada itu, nggak mungkin proyek itu masuk. Dua, kita sebagai wali kota harus menyiapkan hal-hal non-teknis, relokasi, nego dengan warga-warga, bantaran sungai, bantaran rel kereta api. Itu Gus, satu. Lalu kita juga harus berkolaborasi, tidak semuanya pakai APBN, ada yang pakai APBN plus APBD plus dibantu, saya sering dibantu Pak Ganjar, gubernur saya. Ini kolaborasi, jadi tidak semuanya APBN, ini kolaborasi, ada CSR juga, ada BUMN juga, ini kolaborasi. Dan sekali lagi sebelum itu masuk, kami para wali kota menyiapkan readiness kriteria, itu. Jadi ya saya kira ini cukup fair, Gus. Ayo mana pendukung? Tenang. Apresiasinya. Kita berikan apresiasi untuk seluruh calon wakil presiden malam hari ini. One on one sesi pertama sudah lewat, masih ada satu segmen lagi ketika calon wakil presiden bertanya dan berinteraksi dengan calon wakil presiden. Sekretaris Tim Pemenangan Nasional atau TPN Ganjar Mahfud, Hasto Kristianto, bereaksi keras melihat performa bacawa pres Gibran Rakabuming Raka dalam debat Selasa 22 Desember malam. Hasto Kristianto mengatakan bahwa Gibran meniru sang ayah, Presiden Joko Widodo, dengan pertanyaan menjebak. Hasto mengatakan bahwa apa yang dilakukan Gibran adalah sebuah pengulangan dari sang ayah di Pilpres 2014 kala melawan Prabowo Subianto.
Saat itu, Joko Widodo diusung oleh PDI Perjuangan. Dalam momen debat, Gibran diketahui bertanya soal State of the Global Islamic Economy atau SGIE pada Muhaimin Iskandar. Ia juga bertanya soal Carbon Capture and Storage pada Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD. Pertanyaan Gibran ini mirip dengan pertanyaan Joko Widodo di Pilpres 2014 kala bertanya soal TPID pada Prabowo Subianto. Pertanyaan dengan singkatan tak familiar ini sukses membuat lawan debat gelagapan tak bisa menjawab. Ya sebenarnya kalau mau punya niat baik, tidak ada question track, itu sebenarnya bisa dijelaskan di depan tentang singkatan-singkatan seperti itu. Tapi ini kan suatu pengulangan dari apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi pada tahun 2014 ke Pak Prabowo dan Pak Hatta. Sehingga ini adalah suatu question trap yang kemudian seharusnya tidak perlu dilakukan. Karena tujuan kita adalah untuk mencapai suatu gagasan yang terbaik dari para calon wakil presiden sebagai pendamping presiden di dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, politik anggaran, digitalisasi, dan sebagainya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. 1, 2, 3. Gibran Rakabuming kembali melakukan gestur yang mirip saat debat perdana Capres, yakni melakukan provokasi ke pendukung. Cawapres nomor urut 2 itu terlihat melakukan gestur menghadap ke pendukungnya dan mengangkat kedua tangannya dalam debat kedua KPU. Hal itu membuat kubu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD geram.